Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, dalam video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya The Wanderers, ya. Di mana dalam channel ini dua orang tokoh Malaysia yang saling bertanya dan menjawab tentang eh, ibu kota Nusantara, Republik Indonesia ya, yang akan dipergunakan dalam rangka HUT 17 Agustus yang akan datang. Dan ini sampai pada hari ini masih uh, terjadi perdebatan-perdebatan mengenai nama IKN atau Ibu Kota Nusantara. Menurut orang-orang Malaysia, dari pakar-pakar Malaysia ini, bahwa semestinya Indonesia tidak menggunakan kata Nusantara karena kata Nusantara bukan hanya Indonesia saja, namun dari para tokoh yang lain mengatakan ini adalah keberanian, ya, tergantung keberanian sebuah negara mempergunakan kata-kata itu. Tentunya negara yang lebih kuat, yang berani, dan itulah negara yang akan berhasil. Nah, seperti halnya juga kita ingat pada saat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang sama-sama diajukan ke UNESCO, ternyata Indonesia lebih berani daripada Malaysia, sehingga bahasa Indonesia kemudian bisa dijadikan sebagai bahasa nomor 10 di UNESCO, ya, dan tidak lagi memakai bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu tertinggal sampai saat ini. Demikian juga dengan perkataan Nusantara, karena Indonesia merasa bahwa Nusantara adalah kepulauan dari yang ada di seluruh Indonesia, maka Indonesia kemudian menamakan Nusantara. Ini adalah suatu keberanian suatu bangsa, ya. Jadi bangsa yang pengecut tentunya, ya, barangkali cuma dengan melakukan intimidasi, kemudian menyangga dan sebagainya. Tapi bangsa yang pejuang seperti Indonesia, kita tidak pernah lagi menghiraukan negara-negara seperti Malaysia dan lain-lain. Sebatas memang kata Nusantara itu berasal dari Indonesia, kita tetap menggunakan kata Nusantara. Terserah mereka mau bilang apa, ya. Oke, untuk itu kita dengarkan video dari The Wanderers tentang dua tokoh masyarakat Malaysia yang saling tanya jawab mengenai kata Nusantara yang dipergunakan sebagai ibu kota negara. Oke, kita ikuti bersama. Kalau kita melihat kepada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintahan ataupun bangsa kita berasaskan kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, tapi kerajaan pada waktu itu masih kerajaan Hindu. Dan begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu. Itu yang dikatakan, apa yang dikatakan sejarah Hindu dalam negara kita ini mungkin sudah tidak mempunyai apa-apa arti lagi, ya, apabila kita menerima Islam. Apabila kita menerima Islam, maka Sriwijaya dan sebelumnya Majapahit itu telah hilang dan lahirlah Kesultanan Melayu Islam dalam negara kita ini. Dan kesultanan itu sebahagiannya masih kekal, tapi banyaknya sudah hilang masamnya. Profesor tersebut dengan tegas menyampaikan pandangannya bahwa klaim sejarah Malaysia tampaknya terbatas dengan posisinya sebagai pusat Melayu Islam. Klaim mereka atas Sriwijaya atau Majapahit yang jelas berakar pada tradisi Buddha dan Hindu dianggap ironis oleh dunia. Klaim atas Borobudur oleh Melayu Malaysia juga dipandang skeptis. Di sisi lain, Indonesia memiliki warisan kultural yang kuat, tidak hanya dari tradisi Islam, tapi juga dari masa animisme. Keberanian sejarah dan kekayaan budaya Indonesia menjadi modal besar, termasuk memori dari zaman Sriwijaya, Majapahit, dan kejayaan Aceh. Tindakan Jokowi tentang ibu kota baru Nusantara semakin meningkatkan kekhawatiran Malaysia terhadap Indonesia. Oke, saya potong sedikit, ya.
Nah, dari pembicaraan tadi, tokoh Malaysia ini mengkaitkan dengan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang mereka anggap adalah sebagai warisan dari negara mereka, tentunya Malaysia. Padahal kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, dan terutama kerajaan Majapahit ya, yang kemudian menyetuskan tentang Nusantara ini melalui Patih Gajah Mada, itu terletak di Pulau Jawa. Jadi menurut saya profesor atau yang pembicara dalam channel ini, yaitu orang Malaysia, ini terlalu jauh mereka mengambil kata Sriwijaya kemudian juga dengan kata kerajaan Majapahit, di mana memang kerajaan Majapahit dan Sriwijaya ini nuansanya adalah Hindu. Nah, justru dari keanekaragaman dari budaya, agama dari kerajaan-kerajaan tersebutlah yang dimiliki oleh Indonesia, bukannya oleh mereka. Dan mereka menyatakan bahwa setelah hilangnya Hindu, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam, dan mereka menganggap bahwa kerajaan Islam inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Nusantara. Padahal salah ya. Padahal cikal bakal Nusantara tercetus oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, bukan di Malaysia ya, bukannya kerajaan-kerajaan itu adanya di Malaysia, tapi kerajaan-kerajaan itu adanya di Indonesia. Jadi wajar saja kalau Presiden Joko Widodo kemudian menamakan ibu kota negara menjadi kata Nusantara. Jadi itu memang hak kita, hak kepulauan kita. Jadi kita tidak lagi mengajak Malaysia, Singapura atau dan sebagainya. Yang jelas bahwa dari Sabang sampai Merauke itu adalah dahulunya adalah mayoritas dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Terlepas daripada Malaysia, Brunei, kemudian Siam, kemudian Singapura, ya, sampai ke Vietnam dikuasai oleh Majapahit, kita tidak mengurusi itu ya. Jadi kita hanya mengurusi tentang kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, itulah yang disebut dengan Nusantara. Jadi dalam hal ini menurut kami, ya, Profesor Malaysia ini berlebihan bicara seperti itu. Justru dengan dia bicara dengan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, nah ini malah menimbulkan bahwa disitulah ya mereka tidak mengerti tentang sejarah daripada bangsanya sendiri ya. Padahal yang dia bicarakan adalah sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru, ibu kota yang baru kepada Indonesia, yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei, dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya. Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat dalam tempoh Ya. 20. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi, ya. Dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir, ya, dengan gunung berapi, dengan ketidakstabilan muka bumi misalnya, ya. Dan lagipun dia sudah maksudnya sudah sudah sampai kepada kemuncaknya. Dari segi geografinya lah, ya, itu di antara alasan bagaimana dia terpaksa berpindah. Kenapa tidak berpindah ke Sumatera ataupun Sulawesi? Itu dari segi kita boleh melihat dari segi aspek politik dan sebagainya. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, ya, satu center yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini, ya. Di situ dia akan lihat bahawa kedudukan yang strategik, ya, yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan, ya, sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan.
negara-negara di Nusantara ini. Jadi soal untuk nak menggambarkan Borneo itu tanah masih banyak, ya, dengan terbinanya ibu negara baru itu, dia dapat mengembangkan, ya, ekonomi pertumbuhan ya di Kalimantan misalnya, dan ya, dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center, ya, dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru, ya. Jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, ya, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi, ya, untuk membina satu negara yang besar, ya, dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Jadi dari segi pertimbangan politik, ya, kita boleh melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan Jokowi untuk meneroka satu idea baru, ya, yang tidak selama ini berpusat kepada Jakarta sahaja, ya. Jadi dengan wujudnya satu kota raya yang baru, satu bandar yang baru sebagai satu ibu negara, jadi, ya, kemungkinan jangka masa 10 ataupun 15 tahun lagi itu dia akan menjadi satu pusat tumpuan, pusat rujukan, ya, kepada perkembangan, ya, dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dan sebagainya, ya. Jadi kerana dia merupakan negara ibu kota yang baru, sudah semestinya dia memikirkan, ya, kriteria sebagai suatu kota yang hebat, ya, yang menjadi rujukan, ya, seperti mana yang kita lihat di London pada suatu masa dulu, ya. Jadi London itu bagaimana orang berkiblat, ya, dari segi kekuatan ekonomi, pendidikan. Jadi semua orang tumpu kat sana. Jadi Indonesia ini juga, ya, boleh mengambil contoh dari segi sejarahnya, ya, untuk membina dunia baru, ya, dengan membina suatu kawasan yang paling strategik untuk dijadikan sebagai satu ibu kota yang baru. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini, bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya. Sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun, ya. Tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan... Baik, ya, di segmen terakhir ini saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang dikatakan oleh pembicara dari Malaysia ini mengenai tentang kenapa, ya, IKN ini tidak diletakkan di Pulau Sumatera atau di Pulau Sulawesi saja. Kenapa harus di Pulau Borneo? Tentunya mereka, admin sini melihat ada suatu kengerian bagi mereka tentang kehadiran ibu kota Nusantara yang terfokus di Pulau Kalimantan yang berdekatan sekali dengan Sabah dan Sarawak, ya. Jadi menurut saya inilah kecerdikan suatu bangsa, di mana memang dari Sabang sampai Merauke setelah diperkirakan bahwa letak di Pulau Borneo atau di Kalimantan inilah yang menjadi salah satu letak yang sangat strategis, ya, dari barat sampai ke timur. Di tengah-tengahnya adalah Pulau Kalimantan, di mana juga tadi disebutkan kenapa memang harus di Pulau Kalimantan. Tentunya ini
merupakan suatu rencana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, terhadap pemakaian kata Nusantara, seperti dalam awal tadi saya katakan, bahwa ini adalah suatu keberanian suatu bangsa. Kalau kita tidak berani, ya kita nggak usah bicara. Nah, kebanyakan orang-orang Malaysia, profesor-profesor Malaysia, ini cuma banyak bicara, tetapi tidak mereka realisasikan, karena memang kerajaannya juga tidak mendukung itu, ya, karena memang mereka juga sudah tahu bagaimana keberadaan Indonesia sebagai negara terkuat di ASEAN, dan kata Nusantara juga memang berasal dari Indonesia, dari kerajaan Majapahit, ya. Dan tentunya mereka juga tidak neko-neko terhadap apa penamaan Nusantara yang ada di Indonesia. Tetapi para ilmuwan, profesor-profesor di Malaysia ini selalu saja memutarbalikkan fakta seolah-olah bahwa Nusantara itu punya mereka, berasal dari kerajaan-kerajaan Islam. Padahal dilihat lagi dari sejarah, kata Nusantara berasal dari Pati Gajah Mada yang di kerajaan Majapahit, ya. Tentunya juga berawal dari kerajaan Sriwijaya yang sudah berhasil menguasai seluruh wilayah baik Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei sampai Thailand, ya. Dan itulah cikal bakal kata Nusantara. Nah, kalau Indonesia memakai kata Nusantara untuk ibu kota negaranya, pengganti daripada Jakarta, ini adalah satu keberanian bangsa. Ya, kita adalah bangsa pejuang. Kita tidak perlu takut kepada mereka. Mereka adalah negara-negara yang kecil, ya. Penduduknya aja saat ini cuma 30 jutaan lebih. Ya, itu pun terbagi dalam beberapa etnis. Tentunya lain dengan kita dari 300 juta itu adalah penduduk Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di Indonesia. Jadi kita tidak perlu khawatir, biar mereka berbicara apa saja yang mereka kehendaki, tapi kita tetap berjalan di rel, dan ini adalah satu keberanian suatu bangsa. Ya, kita berani, dan itulah sebagai bangsa yang pemenang tentunya. Negara yang kuat, berani, maka negara itulah yang keluar sebagai pemenang terutama di kawasan ASEAN ini. Jadi menurut admin, kata-kata dari Profesor Malaysia ini sifatnya hanya iri saja, karena mereka ingin merasa juga diikutsertakan dalam Nusantara. Seharusnya Nusantara itu Malaysia, tetapi kita mempunyai suatu keberanian, dan sampai saat ini tidak ada satu komentar pun dari pemerintah Malaysia yang memprotes itu. Ya, jadi itulah satu keberanian kita. Tadi dari awal saya katakan bahwa sama juga seperti bahasa Indonesia yang diklaim sebagai bahasa Melayu, tetapi pada kenyataannya keberanian bangsa kita mendaftarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang resmi di UNESCO, kemudian diterima, itu merupakan suatu keberanian. Nah, kalau mereka cuma berbicara saja, para ilmuwan-ilmuwannya, tetapi tidak terrealisasi, sehingga mereka termasuk bangsa yang pengecut dan bangsa yang kalah saat ini dengan Indonesia. Jadi itu saja. Mungkin menurut Anda ada pandangan lain tentang IKN ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Wanderas, dan kemudian juga channel Gerbang 7 ini, agar kami bisa lebih semangat lagi menyampaikan berita-berita yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.